Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami acara Ngopi Bareng. Ya, cuman kali ini sebelum acara kita mulai, kami atas nama keluarga besar CBTV News Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudara yang saat ini melaksanakan ibadah puasa hari kedua ini kayaknya. Moga-moga tetap semangat tentunya. Hari ini sudah berada dengan saya, kami mengundang seorang narasumber, adalah tokoh milenial yang sudah hadir bersama-sama dengan saya, juga adalah santri milenial juga ya. Sudah tidak asing lagi untuk warga Probolinggo dan sekitarnya, cuman sekaligus malam hari ini langsung kita menyapa narasumber saya yang sudah ada bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum, apa kabar ini Pak Muklas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Luis. Selamat malam juga pemirsa CBTV News di seluruh kota Probolinggo. Ya, masih di tengah situasi ibadah puasa ini, hari kedua ini ya. Ya. Masih tetap semangat ini Pak Muklas? Insya Allah tetap semangat. Gitu ya. Mungkin belum terlambat bisa mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa. Kami secara pribadi menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang melaksanakan, selalu menjaga kondisivitas, selalu jalin sikap toleransi satu sama lain, tetap semangat, dan selalu kita tetap menjaga kekhusyukan kita di dalam proses menjalankan ibadah puasa yang kita laksanakan. Terima kasih. Amin. Selain sekarang sedang menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Probolinggo, beliau juga adalah seorang santri milenial ya, seorang santri yang banyak pengalamannya terkait tentang religi dan seterusnya. Cuman malam hari ini kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita. Oke, baik Pak Muklas. Selamat berpuasa ya sekali lagi di hari kedua. Masih semangat ya Pak Muklas ya? Masih semangat. Pak Muklas, apa kira-kira makna puasa ini menurut Pak Muklas ini? Jadi makna puasa kalau menurut saya adalah bagaimana momentum di bulan suci Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Artinya kita harus betul-betul menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan apa? Ya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu contohnya bisa kita melaksanakan kegiatan tadarus, meningkatkan baca Al-Quran itu. Terus kedua adalah kegiatan-kegiatan silaturahim yang tetap kita lakukan, dan kegiatan-kegiatan sosial yang juga harus kita laksanakan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, baik kepada Allah maupun sesama makhluk atau manusia yang ada di sekitar. Tidak cukup dengan berpuasa, makan dan minum saja ya? Oh enggak lah, karena ketakwaan itu tidak hanya dinilai dari bagaimana hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa, tapi bagaimana juga hubungan kita dengan sesama manusia. Baik Pak Muklas, luar biasa sekali narasumber kita ini bisa memberikan arti atau makna sesungguhnya daripada berpuasa. Sementara Pak Muklas ini memiliki jabatan sosial ya sebagai wakil rakyat tentunya, sebagai ketua Komisi 2 DPRD, tentunya punya kesibukan. Sementara saya melihat kegiatan keagamaannya sebagai salah satu santri, saya lihat kegiatannya juga luar biasa ini. Bagaimana cara membagi waktu ini Pak Muklas? Sebetulnya ini sederhana sekali, karena memang kita mulai dari awal, saya itu kan memang digembleng dan dibesarkan di pesantren. Dan di pesantren itu sebetulnya sudah terbiasa dengan kesibukan-kesibukan, baik aktivitas di internal kepesantrenan juga aktivitas kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Jadi untuk menjadi seorang santri dan aktivis sudah terbangun pada waktu kita sudah masuk dalam digembleng ya pendidikan dan lembaga yang ada di kampus. Sehingga untuk membagi waktu sangat mudah sekali sebetulnya, tidak sebatas, tidak terbatas ada momen-momen apa yang harus kita lakukan, tidak. Kita hanya pure biasa saja kita laksanakan sesuai tupoksi kita, sesuai dengan momen yang ada. Soalnya saya lihat Pak Muklas ini di jabatan politiknya luar biasa, selain selaku ketua Komisi 2 ya juga pengurus partai luar biasa sibuknya. Terus di rumah, di lingkungan masih ada santri juga ya, siswa. Ngatur waktunya ini yang bagi saya ini cukup jelimet rasanya ini. Ya memang dalam situasi salah satu sisi saya menjadi seorang politisi yang memang
adalah resiko jabatan gitu, karena memang saya digembleng yang tadi saya sampaikan itu. Tapi di sana saya sudah membagi, di sana kan di komisi itu, di dewan itu sudah ada pimpinan komisi, secara otomatis di sana sudah ada pembagian kerja antara satu sama lain. Paling tidak seperti itu. Kalau seandainya ada kesibukan, mungkin kalau kita melaksanakan rapat dengan pendapat dengan satker terkait, kalau seandainya saya ada kesibukan, mungkin saya wakilkan kepada wakil ketua atau sekretaris komisi. Lah di rumah, di masyarakat itu juga, ya kita dan juga mengayomi masyarakat juga, ya salah satunya ya aktif di jam yasinan, sarwa, ya itu dia. Aktif di, mungkin sedikit saja waktu saya masuk untuk menjadi tenaga pengajar di TPG di rumah saya. Lah itu harus mengajar anak-anak yang belajar ngaji, sementara ada jabatan politik, belum lagi ditemui konstituen. Aduh, pusing ini. Tapi Pak Muklas begitu hebat mengatur waktunya. Artinya sudah digembleng seorang santri ini ya. Ya, sangat sederhana sekali. Sederhana, karena ya. memang kami sudah digembleng mulai dari awal di pesantren. Di pesantren itu sudah dididik sedemikian rupa, digembleng sedemikian rupa. Kita sudah diberi amanah dan mandat oleh seorang kiai, dan kita memang di sana kan sudah secara tidak sadar karakter kita sudah terbentuk di sana, untuk mandiri, beraktivitas, juga menjadi satu pengurus di bagian-bagian tertentu di pondok pesantren itu sendiri. Kan di pesantren kan juga bagaimana kita mencetak sebuah kegiatan atau aktivitas kegiatan itu yang memang dimotori oleh pengurus yang ada di pesantren. Salah satu pengurus saya juga pernah menjadi pengurus pesantren, ditunjuk oleh senior-senior dan kiai, katakanlah seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Muklas ini ya. Baik Pak Muklas, saya mempelajari biografi Anda ini ya. Sebelum sekarang menjabat ya atau duduk di kursi DPRD Kota Probolinggo, dari biografi saya lihat Anda begitu banyak terjun di organisasi-organisasi. Sementara background Anda sendiri adalah seorang santri. Bagaimana menyesuaikan ini keadaan ini Pak Muklas? Sebetulnya kan itu potensi yang harus betul-betul kita kembangkan. Potensi yang sangat mendukung satu sama lain. Posisi santri, posisi yang memang juga strategis, bagaimana kita mengembangkan keilmuan kesantrian kita di keaktivisan kita, di jabatan-jabatan sosial kita dan jabatan organisasi yang ada, gitu. Sehingga saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Sehingga ketemulah dalam suatu muara bagaimana kita mengaplikasikan keilmuan yang betul-betul menorehkan keilmuan yang bersifat kebangsaan dengan menyatukan dengan teori dengan keagamaan tersebut, sehingga menjadi balance satu sama lain. Ini tidak gampang loh Pak Muklas. Soalnya di dalam organisasi keagamaan sama organisasi di tengah-tengah masyarakat ini kan beda warna. Sementara Anda, saya lihat bagaimana begitu menyatunya ini. Memang sangat mudah sekali sebetulnya. Kalau kita berbicara tokoh-tokoh nasional kita, itu banyak kan yang memang tokoh-tokoh yang memang betul-betul dari kalangan santri. Kalangan santri yang sekarang sudah mencapai puncaknya. Salah satu contoh ada Presiden Gus Dur, itu kan juga seorang santri. Seorang santri, beliau juga seorang ternyata kepala negara. Selain itu, sekarang pun wakil presiden kita kan juga seorang santri, seorang kiai kan gitu. Kira-kira pengalaman sebagai seorang santri luar biasa. Santri itu selalu menempatkan dan punya peran-peran yang strategis dalam negara ini sebetulnya. Pak Muklas punya pengalaman apa saja organisasi-organisasi kemasyarakatan ini sebelum ada di kursi DPRD ini? Ya, kalau waktu saya di kampus, di pondok dulu, saya pernah menjadi sekretaris BEM di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong. Pernah aktif di PMII di Kabupaten Probolinggo. Mengapa di kabupaten? Karena saya domisilinya di pondok waktu itu. Jadi aktifnya di PMII Kabupaten Probolinggo. IPNU pun PC IPNU di Kabupaten Probolinggo. Nah, setelah itu saya pulang ke sini, pernah menjadi pengurus PCNU Kota Probolinggo. Nah, kegiatan-kegiatan kepemudaan saya pernah menjadi pengurus yang agak lama sekali, yaitu di DPD KNPI Kota Probolinggo. KNPI. Terakhir saya menjadi ketua. Terus di Karang Taruna juga pernah menjadi pengurus Karang Taruna. Ada kegiatan-kegiatan juga yang sifatnya skalanya juga di
di kelurahan-kelurahan seperti PKM itu pernah saya mengikuti, di LPM pernah menjabat di situ saya. Wow, luar biasa sekali Pak Muklas ya, jebolan santri ini ya, luar biasa punya pengalaman bukan cuma di bidang keagamaan tapi di organisasi kemasyarakatan, luar biasa sekali ini masuknya. Ini mewarnai atau bagaimana ini masuknya ini caranya ini Pak Muklas ini? Ya enggak, saya hanya mengaplikasikan apa yang saya dapat dan saya peroleh sebelumnya. Sehingga pada waktu terjun di masyarakat, pada waktu sudah ada basic digembleng di pondok pesantren dan di kampus, sangat mudah karena sudah basic sudah punya. Sudah punya ya. Pak Muklas, 2 periode artinya 10 tahun kurang lebih Anda sudah duduk di kursi panas DPRD Kota Probolinggo. Ya. Kemudian kata orang politik itu tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Sementara Anda, saya tahu seorang santri itu punya komitmen dan loyalitas yang tinggi. Bagaimana ini aplikasinya ini Pak Muklas? Itu hanya sebuah kata-kata saja menurut saya. Aplikasinya tidak seperti itu. Bahwa politik itu adalah hal yang sebetulnya perlu untuk kita terus kita menggalakkan dan kita munculkan di dalam proses kita katakanlah berkomunikasi, proses kita beradaptasi dimanapun kita berada. Karena politik itu juga butuh dimanapun kita berada pasti pakai politik. Cuman politik yang seperti apa? Nah, politik itu harus disesuaikan dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada secara konstitusional dan juga harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang ada, kan gitu. Itu ya, luar biasa sekali. Membawahi 9 kursi nih kayaknya dalam satu komisi. Tentu kan beda kursi, beda warna. Sementara Anda sendiri backgroundnya seorang santri. Bagaimana cara yang penting kan kita komunikasi prinsipnya di dalam politik itu adalah komunikasi, walaupun beda warna, beda partai itu tidak jadi persoalan begitu. Yang penting kita selalu komunikasi dan komitmen, kan begitu. Nah, apapun kalau kita lakukan, strategi apapun yang kita tawarkan, program apa yang akan kita jalankan, kalau tanpa komunikasi dan komitmen tidak mungkin kita dapat menjadi satu kesatuan dalam satu komisi itu. Karena memang katanya Bang Louis tadi ada satu perbedaan. Di sana kan memang berwarna-warni komisinya, itu kan anggota komisi kita kan dari beberapa background, dari beberapa warna partai politik secara langsung otomatis juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Tapi dalam tanda kutip bahwa yang penting itu adalah komunikasi dan komitmen. Itu saja. Ini adalah jabatan terakhir sebagai seorang ketua Komisi 2. Sementara periode yang dulu jabatan Anda jauh lebih tinggi menjadi wakil ketua DPRD. Ini juga bagaimana cara anunya ini? Sebetulnya kan kalau masalah posisi dimanapun itu kan tergantung kebijakan partai. Karena memang partai itu sudah mempunyai kebijakan dan jabatan-jabatan strategis di dalam legislatif itu pun tidak lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh struktur yang ada di atasnya juga, baik Jawa Timur maupun pusat. Sehingga amanah seandainya kemarin saya menjadi wakil ketua DPRD, itu memang yang memberikan disposisi atau tanda tangan, yang merekom atau yang memberikan SK itu adalah 2 tingkat di atasnya adalah dari DPP. Begitupun juga sekarang juga seperti itu. Nah, sekarang saya diberikan amanah dan mandat untuk menjadi ketua komisi, harus saya laksanakan karena ini merupakan amanah dan mandat yang diberikan pada kami dari partai politik. Pak Muklas, sekarang ini kan kita masih di tengah masa bulan Ramadan ini ya. Kira-kira kegiatan apa saja ini yang dilakukan oleh Pak Muklas selain ada di kursi parlemen juga di tengah-tengah masyarakat? Kira-kira Pak Muklas? Ya, itu saya sampaikan bahwa selain di Dewan, tetap saya menjalankan program-program yang ada di Dewan. Ya, kita tetap lakukan rapat-rapat internal dengan komisi, dengan alat kelengkapan lainnya juga, karena saya juga masuk di Bapomperda juga. Terus program-program tetap jalan di internal kedewanan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tadi saya sampaikan juga jalan. Artinya saya juga harus menemui konstituen saya, teman-teman saya, itu tetap kita lakukan. Juga kegiatan-kegiatan yang juga katakanlah bersifat keagamaan tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi tetap harus saya membagi waktu untuk itu. Baik Pak Muklas. Sekarang saya melihat ya, puasa hari pertama saya lihat Anda sudah langsung terjun ini ya, spontanitas atau bagaimana langsung memantau kegiatan perekonomian. Apa memang karena
tugasnya seorang ketua komisi 2 ini kira-kira Pak? Ya memang karena salah satu topoksi bidang kami itu adalah mitra kerjanya dengan DKUPP. Dan salah satunya kalau kita perhatikan Bang Luis, setiap tahun kan pasti menjamur lah fenomena itu ya, termasuk PKL-PKL itu. Ternyata saya memang ada niatan untuk melihat ke sana sebetulnya. Cuman setelah saya lihat memang antusias bener ya, saya juga kaget gitu. Nah ini perlu dimaksimalkan gitu kan. Tapi juga perlu arus itu juga harus menjadi satu perhatian. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. PKL juga bisa memanfaatkan momen puasa ini, pengendara jalan juga tidak dirugikan dengan adanya PKL itu. Jadi biar seia sekata seiring sejalan, sama-sama membutuhkan, sama-sama juga diuntungkan. Bagaimana caranya? Ya pemerintah juga harus bisa melihatkan begitu. Ini menjadi masukan bagi saya karena saya melihat secara langsung pada waktu di lapangan kemarin yang sempat ketemu dengan Bang Luis tadi. Potensi ini kayaknya. Potensi, betul. Berarti Anda sebagai seorang ketua komisi 2 ini kayaknya punya target besar ini tentang ekonomi tingkat bawah ini. Paling tidak begini, pemerintahan daerah itu tidak hanya dari pemerintah saja, dari wali kota atau dari OPD saja. Pemerintahan itu yang disebut pemerintahan itu kan ada eksekutif, ada legislatif. Jadi saya menjadi satu kesatuan, jadi mitra gitu loh. Makanya nanti apa-apa yang menjadi temuan saya yang harus betul-betul dikembangkan dengan teman-teman yang ada di komisi, maka kita akan menyampaikan kalau memang itu katakanlah baik dan perlu untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti. Kita kan harus menyatu lah Pak, pemikiran-pemikiran itu dengan eksekutif. Wah, ini kalau sepak terjang Pak Muklas sebagai seorang ketua komisi 2, saya lihat di hari pertama puasa sudah langsung kayak sidak pribadi ini, lihat pergerakan ekonomi takjil ini menjadi, selain fenomena kayaknya saya lihat ada pemikiran besar ini yang bakal diusulkan oleh Pak Muklas ini kira-kira. Salah satu contoh kemarin kan ini yang menjadi salah satu ikon yang sekarang yang diinisiasi oleh pemerintah di Pangsut itu kan sekarang mulai ya dengan yang memanfaatkan PKL-PKL dari pemerintah kota dan wali kota. Mungkin pembukanya besok mungkin, seremonialnya juga besok. Artinya pemerintah kan juga ada rasa kepedulian betul gitu. Makanya harus kita sambut ini. Nah, Dewan sebagai mitra, mitra kita, Dewan itu sebagai mitra di dalam proses bertukar pikiran dengan eksekutif itu juga akan memberikan masukan. Salah satunya adalah bagaimana yang di Dapur Aminata ini sangat betul-betul harus betul-betul difungsikan, dicarikan solusi juga berkaitan dengan program-program berikutnya yang ke depan, karena paling tidak ini adalah momentum yang sangat bagus yang ditangkap oleh teman-teman PKL dan merupakan bisa menambah kontribusi perekonomian bisa berputar begitu dahsyat pasca dari pandemi ini. Luar biasa, kayaknya Jogja mau digeser ke Probolinggo ada sama Pak Muklas. Bisa saja kalau kita punya keinginan. Ini ada harapan besar nih masyarakat Probolinggo lagi menyaksikan tayangan kita. Betul. Kayaknya Jalan Cokro ini Pak Muklas saya lihat bicaranya kayak ada beban mau jadikan Jalan Cokro seperti apa namanya di Jogja, apa namanya itu? Apa itu? Saya lihat itu di sepantaran trotoar itu jadi pusat. Ini kayaknya sering studi banding ini, makanya Pak Muklas langsung terjun ini kayaknya. Ya, adalah paling tidak kan kita punya pemikiran bagaimana supaya PKL ini juga betul-betul ditingkatkan, dikembangkan dengan situasi yang ada sekarang. Artinya, tapi begini Bang Luis, apapun yang kita pikirkan kalau hanya berpikir secara sepihak saja tidak mungkin. Polisi ini tetap ada di pemerintah nantinya. Kami akan memberikan masukan, solusinya seperti apa, gambarannya seperti apa. Karena satu kesatuan kan antara pemerintah dengan anggota dewan ini. Digodok nanti di dewan ini. Betul. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini apa yang sedang dipelajari oleh Pak Muklas selaku Ketua Komisi 2 ini memiliki harapan besar ini ya. Jalan Cokro terutama dan mungkin jalan-jalan yang lain bisa menjadi pusat keramaian yang bisa menyerap banyak usaha-usaha kecil. Betul. Intinya itu Pak. Jadi roda perekonomian bisa berputar dan bisa mengangkat perekonomian dan juga siapa tahu kan bisa mengangkat Probolinggo juga, kota Probolinggo menjadi ikonnya berkaitan dengan program tentang PKL ini. Soalnya ditangkap sama masyarakat ini itu bukan merupakan cuma fenomena di bulan Ramadan saja, tapi kalau bisa dipertahankan. Betul gitu. Betul. Menjadi ikon. Betul. Momen-momen itu harus kita karena masyarakatnya sudah niat tinggal binanya saja. Sebetulnya sudah tiap tahun seperti itu sih. Cuma sekarang saya melihat
dari pasca pandemi ini menambah gitu loh. Tambahannya sangat besar sekali. Jadi PKL ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Saya lihat pada waktu sudah jam setengah 4 ya, sangat ramai sekali kan, bisa macet. Cuman memang arus ini harus betul-betul ditertibkan. Kata saya tadi, biar sama-sama tidak dirugikan, sama-sama diuntungkan, baik pengguna jalan maupun teman-teman PKL. Luar biasa perbincangan kita malam hari ini. Mungkin Pak Muklas punya harapan sedikit, bisa sampaikan harapan atau pesan-pesan sedikit, mumpung di layar kaca, saya kasih kesempatan dulu. Paling tidak gini, kita karena ini berkaitan dengan jabatan saya juga di anggota Dewan, paling tidak kami juga punya keinginan-keinginan, program-program yang nanti bisa menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang memang menjadi satu kesatuan dengan pemerintah, baik itu penataan PKL, bagaimana mengedepankan PKL ini harus betul-betul kita angkat gitu loh dari pasca pandemi ini. Yang kedua, kami menyampaikan kepada masyarakat Probolinggo bahwa mari kita jaga kondisivitas yang ada di Kota Probolinggo. Artinya bahwa Probolinggo tidak hanya milik pemerintah, tidak hanya pemilik dari yang mempunyai kebijakan untuk melestarikan, tapi milik kita semuanya. Walaupun masyarakat juga mempunyai tanggung jawab bagaimana untuk menjaga kondisivitas yang ada di Kota Probolinggo. Puasa masih 28 hari. Ya. Mungkin Anda sampaikan lagi kepada masyarakat Probolinggo. Ya tanamkanlah nilai-nilai keagamaan itu, mumpung ini momentum puasa, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selalu toleransi, baik itu antar sesama umat beragama, lebih-lebih sesama umat agama dan antar umat beragama. Gitu ya. Ya, saya ingin jaga toleransi lah gitu. Luar biasa Pak Muklas. Waktu kita terbatas, cuma mungkin saat-saat atau momen-momen berikut kita undang bisa ya Pak Muklas ya? Insya Allah kalau memang tidak terbentur dengan kegiatan yang lain terus. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan seorang tokoh milenial ya, santri juga ya, sekaligus ya, adalah Bapak Muklas Kurniawan SHMH selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo dari Partai Golkar ini ya. Ya. Cuma malam ini nggak pakai baju kuning ini. Tidak pernah, selalu konsisten kita. Mulai dari awal jadi aktivis, masuk di Golkar sampai sekarang. Masuk sekarang ya. Konsisten. Ya. Semoga apa yang kami perbincangkan malam hari ini bisa bermanfaat tentunya kepada masyarakat. Mari kita semua mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tadi sudah dijelaskan, pemerintahan daerah itu adalah wali kota dan DPR semuanya. Dan seluruh teman-teman kita juga sedang memperjuangkan sekira untuk mensejahterakan masyarakat Kota Probolinggo tentunya. Terus kemudian jangan lupa ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, hindari kerumunan yang berlebihan tentunya juga ya, apapun persoalannya senantiasa menjaga kesehatan kita ya, gitu Pak Muklas ya, cukup ya? Cukup, terima kasih Pak Muklas. Oke, baik pemirsa, demikian liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.